Ini kemarin mertua lagi ini teman-teman, potong kayu dari ini anggur-anggur yang udah tua ya. Nah, ini untuk kayu bakar teman-teman, ditaruh di situ sama mertua nih. Untuk persediaan tahun ini musim dingin. So beautiful. Hari yang sangat cerah sekali teman-teman. Ini untuk jalan-jalan ya. Aku mau jalan-jalan kayaknya ini. Kalau cuacanya kayak gini. Tuh. Kucingku kalau kayak gini udah nggak ada dia di rumah. Nah, ini dia bukunya. Aku tuh di sini sambil berjemur teman-teman ya. Lihatlah, kulitku tuh sampai kering banget. Nih, sampai bersisik ya Tuhan. Ini aku belum kasihan body sama sekali. Ya. Oke, let's see. Ini buku alternatif. Matahari bersinar, guys. Oke, ini buku resep Kuchnia Due dalam bahasa Slovenia tentunya ya teman-teman ya. Di sini tidak akan menemukan kalian resep masakan dalam bahasa Indonesia tentunya. Aku mau lihat di sini tuh ada buah-buahan apa aja yang bisa diolah gitu teman-teman. Karena aku tuh pencinta buah-buahan banget ya. Jadi ini sangat-sangat cocok sekali untuk aku. Untuk tahun ini mungkin aku mau bikin sesuatu gitu. Oke, mana tadi? Ini dia. Kita mulai dari sadie. Sadie itu artinya buah, teman-teman ya. Jadi beraneka buah-buahan di sini. Nah, ini dari buah apa nih? Aronia nih. Buah aronia, teman-teman. Bisa dibikin apa aja ya aronia itu. Nah, di sini tuh ada juga bisa dibikin untuk ice cream, teman-teman. Buah ini loh. Aronia kita punya di kebun. Aronia, tapi nggak seberapa populer ya. Avocado ya udah semua tahu lah ya, bikin apa aja macam-macam lah. Cherry. Buah cherry teman-teman, cherry. Dibikin apa saja cherry itu. Nih ya. Ini harus diterjemahkan sih ke bahasa Indonesia biar aku mudeng. Juga bisa dibikin untuk salad teman-teman ya. Mungkin rujak gitu ya di sini. Rujak. Tuh, cherny besek. Ini buah apa ini teman-teman? Nih. Kayak cranberry nggak sih? Nih, kayak cranberry terus dikasih gula, dikasih cengkeh. Mungkin ini bisa jadi untuk difermentasi gitu mungkin ya. Jadi kayak manisan mungkin. Kita punya juga nih teman-teman. Buah ini, cranberry kalau nggak salah namanya tuh. Cranberry. Ini buah plum liar. Ini plum liar yang kecil-kecil ini. Plum liar teman-teman. Wow, ternyata bisa dibikin sesuatu di sini. Figa nih. Sayangnya tahun ini kita tidak punya buah fig di rumah karena udah ditebang teman-teman. Tapi aku pengen punya buah fig yang warnanya ungu ini ya. Buah fig ini bisa dibikin apa aja di sini. Solata bisa bikin jadi salad. Ruske itu pir ya, buah pir. Nih, buah pir bisa dibikin apa aja, teman-teman. Tuh, bisa dikasih lemon segala macem. Nih, ada resep. Pokoknya adalah resep-resepnya di sini ya, buah-buahan itu, dan kita kayaknya hampir semua kita punya di rumah nih. Yaboki itu apel, teman-teman. Resep untuk buah apel nih. Di sini ada juga. Ini tuh buah nih, cranberry
apa namanya? Currant nih. Bisa dibikin jus nih, cranberry teman-teman. Cranberry apa? Blackcurrant ya namanya. Maline itu raspberry ya. Wow. Mandarin, bisa dibikin apa aja. Wah, ini lengkap banget ini. Murve kalau di sini. Murve. Olive. Ada apa lagi? Ribes. Oh ya nih, ribes, red currant. Ini enaknya tuh dibikin itu teman-teman, dibikin selai. Enak banget. Iparku bikin endul. Terus ada robinitse atau blackcurrant. Ini blackcurrant. Bisa dibikin, ini juga bisa dibikin selai, bisa dibikin jus. Bisa dibikin, ini apa ya? Aku nggak tahu ini buah apa teman-teman. Tuh modelnya kayak gini. Buah apa? Ini bagian untuk selenyava atau sayur-sayuran. Ini resep untuk bikin sayur-sayuran dari macam-macam sayuran. Tuh ada buchke, zucchini, nih zucchini. Nih bunga kol. I like bunga kol. Terus ren nih. Ren teman-teman, kalau di Indonesia itu rasanya persis banget kayak jahe. Rasanya tuh pedes-pedes gitu teman-teman. Jahe. Ren ya kalau di sini namanya. Tuh. Ingwer atau jahe. Ini ada di sini jahe teman-teman nih, jahe. Terus ada kubis, macam-macam lah di sini ya. Kumare itu timun nih, timun. Kalau di sini biasanya untuk acar timun, salad gitu, macam-macam lah ya. Kurkuma teman-teman. Kurkuma itu kunyit ya, tuh kunyit teman. Kurkuma. Kunyit untuk apa aja di sini? Oh, di sini untuk buchna risotto. Oh, ini kayak gini teman-teman nih. Untuk pewarna gitu ya kalau di sini. Pewarna ini ada apa nih? Lashki krompir. Apa itu lashki krompir? Ini apa sih, Bu? Ini kayak kita punya di Indonesia lengkuas atau apa ya? Krompir. Macam-macam lah di sini ya. Petersil. Erdea pesa. Di sini ini aku juga suka banget ini. Ini erdea pesa. Apa sih namanya di Indonesia, teman-teman? Apa sih namanya ini? Bit ya? Buah bit nggak sih? Nih yang kayak kentang tapi ini enak banget. Ini manis endul, pokoknya aku suka banget buah ini erdea pesa. Terus ada kubis merah. Ada, lihat sayur-sayuran apa lagi di sini. Kubis biasa, ada asparagus. Bentar lagi kita juga akan panen asparagus teman-teman. Ini awal musim. Ini apa nih ya? Kayak beras-berasan gitu ya. Nih. Kayak itu loh. Cambah. Kayak cambah, guys. Ini kayak gandum-ganduman. Aneka bentuk gandum-gandum untuk bikin roti, tepung ya. Kacang-kacangan juga. Jadi lengkap banget lah ini buku. Untuk bikin apa aja nih. Ada semua di sini, bisa lihat resep. This is good idea. Ini bukunya bagus banget teman-teman, buku resep ini.
Tapi sayangnya dia dalam bahasa Slovenia, jadi otomatis kalau nanti aku mau masak, aku harus terjemahkan dulu. Dan buku ini nanti aku akan taruh di dapur rumah baru ya. Ditaruh gini, jadi kalau misalnya butuh ide, cari inspirasi untuk masakan western, masakan barat gitu ya. Ya sesekali biasanya aku tuh adalah keinginan atau ide untuk bikin masakan western, meskipun yang sering itu ideku itu masakan Indonesia tentunya teman-teman. Ya karena saya menikah dengan orang bule, jadi otomatis kita harus juga belajar untuk masak makanan bule teman-teman. So ini dia buku hadiah ulang tahun. Ini aku lagi berjemur teman-teman. Aduh dingin, hari ini tuh dingin, tapi kalau ada matahari tuh terasa anget ya. Dan kulitku ini itu sangat kering sekali semenjak musim dingin, kering kerontang teman-teman. Dan aku tuh punya alergi di tangan nih. Kalian bisa lihat di tanganku ini, kalau misalnya dia kena matahari di musim panas itu bakalan gatel banget, gatel segatel-gatelnya. Dan aku udah berbagai macam salep, udah berbagai macam obat, gak mempan. Aku nggak tahu kenapa, ataukah mungkin dia alergi dengan matahari atau panas. Tapi kalau di musim dingin teman-teman, dia tuh sembuh total ini. Tanganku ini sembuh total. Aku nggak tahu kenapa, mungkin teman-teman pernah ngalami kayak gini juga. Jadi dia hanya tumbuh di musim panas teman-teman, saat kena matahari. Tapi kalau musim dingin dia sembuh. I don't know why. Hai teman-teman, kali ini aku mau bikin pisang goreng. Ini mumpung ada pisang, ini sebelum pisangnya kematangan. Aduh, jangan jatuh. Sebelum pisangnya kematangan, aku mau bikin pisang goreng pakai tepung beras. Ini aku ada tepung beras. Sama dicampur, habis. Kayaknya aku campur sama tepung terigu ya teman-teman ya. Karena ini sayang sekali pisangnya sebelum dia terlalu matang. Karena kalau dia udah terlalu matang nggak terlalu bagus, akan lembek gitu teman-teman. Ini mumpung cuacanya di luar tuh lagi sore-sore agak mendung-mendung gitu ya. Adem, dingin. Pisang goreng the best. Let's go. Turut. Pisangnya kita kupas dulu. Tuh, ini semua aku langsung jadiin pisang goreng teman-teman. Tuh, potong begini aja, agak besar-besar. Tuh, pisang. Aku sendirian di rumah teman-teman. Sendirian. Ih, lumayan banyak ini, semua aku goreng. Mari kita mulai adonannya. 5 sendok beras. 1 2 3. Ini dia adonannya. Pisang goreng.
kelonter terakhir teman-teman. Nih minyaknya udah tinggal sedikit, kelihatan nggak sih? Tuh, udah lama banget aku nggak bikin pisang goreng. Lagi kepingin banget aku pisang goreng ya ala kadarnya ya. Tuh, menul-menul teman-teman, lihat nih. Nanti kita review habis gini ya. Ini yang terakhir adonannya, apa namanya, tepungnya agak semrawut, but it's okay. Turu pisang goreng. Udah lama banget gak bikin pisang goreng teman-teman. Aduh, abaikanlah rambutku ini ya, karena ya beginilah rambutku. Ini aku mau makan teman-teman. Ini aku pakai tepung itu ya, pakai tepung beras, tepung terigu sama tepung tapioka sedikit. Tapi pisang di sini tuh ya beda ya sama pisang kita di Indonesia. Kalau pakai pisang goreng itu biasanya pakai pisang kepok ya. Ini aku pakai pisang yang ada, karena cuma itu satu-satunya pisang yang ada di supermarket teman-teman. Jadi dia dalamnya tuh kayak lembek gitu loh pisangnya tuh, karena dia udah agak mateng. Enak banget, manis. Ini makannya pakai teh atau kopi. Dulu. Satu lagi. Tapi masih panas ini. Cari yang agak dingin. Panas guys, panas. Bentuknya agak karuan ya, tapi it's okay. Ini pisang semua ini. Enak banget. Kalau di Bali ya teman-teman, namanya itu godoh pisang atau godoh biu. Dan selalu pakai tepung beras. Jarang banget kalau di Bali tuh kita, dulu waktu kecil itu ada pisang goreng itu pakai tepung terigu atau tepung tapioka. Pasti pakai tepung beras, jadi lebih crunchy. Kalau di Bali ya. Kalau di daerah kalian seperti apa teman-teman pisang gorengnya tuh? Ya. Aku simpen buat nanti semua nyoba makan ini ya. Aku mau kasih si Meong obat teman-teman, karena dia perlu obat. Tunggu ya. Dan dia tuh harus dikasih obatnya tuh harus barengan sama makanan basah gini, dia baru makan. Sampai bersih ya Meong ya. Ya tunggu sebentar. Nah ini dia obatnya teman-teman. Ini beli di toko itu ya, toko makanan hewan. Oke kita ya
meletus. Ya. Piye to, Nduk? Sampai meletus ini, Nduk. Nah, nanti campur-campur semua. Makan ya. Obat ini ya. Biar kau tidak terkena penyakit. Rosemary, bawang putih. Biar makin endul, pakai butter sedikit. Kita masukkan dagingnya tadi. Sama aku sudah masak kentangnya aku oven teman-teman. Tuh, ini dia stik jamur makan siang kita kali ini. Nanti tinggal ditambah krim, ini saus panah. Nah ini dia, ini kayak krim ya untuk double take. Hari ini makannya makanan bule guys. Mesokuk agak asin kayaknya. Nah, untuk lebih ya. Lo aja. Oke, tuh. Komplit. Ya. Ini ada salad dari Rapunzel.
Rapunzel. So outside. Agak asin. Ini daging B2. But little hard. Daging jatuh dan saus mushroom. Kentang. Oke teman-teman, kita sudah selesai makan. Hari ini makanannya makanan bule ya. Steak dengan saus jamur dan juga kentang dan juga ada sayur salad. Terima kasih. Bye bye.